akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tetap selamanya, karena kasih-Mu akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, kekal selamanya, karena kasih-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dari awal. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, kekal selamanya, karena kasih-Mu. Akan burung di udara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Hari demi hari Kau memuaskan kami dengan kasih-Mu. Setiap hari, setiap waktu, kasih setia-Mu kekal selamanya. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Anu nyata dalam hidupku. Sekali lagi. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Semua pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hati ku angkat tangan bersyukur. Pekerjaan-Mu Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Sekali lagi dari awal. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hatiku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hati ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang
berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap pagi ketika kami ada di hadirat, kami boleh merasakan hidup-Mu mengalir dalam seluruh tubuh kami ini Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan pekerjaan-Mu setiap hari. Kami boleh memandang Engkau semakin hari semakin jelas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami kembali boleh menghirup Engkau Tuhan, karena Engkaulah kehidupan kami. Engkaulah nafas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih kami dari sekian banyak orang untuk ada di hadapan-Mu senantiasa. Semakin hari kami semakin merasakan kehadiran-Mu yang nyata. Terima kasih Tuhan. Semakin hari kami semakin jelas melihat wajah-Mu Tuhan. Terima kasih. Karena kami tahu seluruh ciptaan-Mu memancarkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur boleh merasakan kehadiran-Mu setiap kali, setiap saat Tuhan. Pagi ini pun Engkau akan berbicara dan mengajari kami dengan perkataan-perkataan. Terpujilah Engkau Tuhan, yang menyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami. Engkau ada di antara kami Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom semua. Oke, baik, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita boleh merasakan
kasih Tuhan yang benar-benar semakin lama semakin nyata ya. Haleluya. Saudara, tadi malam baru ini ya, ikutin acara apa namanya ya, untuk menentukan acara adat hari ini di rumah duka ya kemarin ya, di keluarga itu saya yang meninggal ya. Saudara, uh, ketika saya tunjuk menyampaikan apa ya, renungan singkat gitu ya. Saudara, saya menyampaikan yang kemarin Yohanes itu ya, dan sepulang dari sana itu saudara saya, karena memang saya ingatkan juga di sana bahwa karena memang di uh, grup WA kami keluarga ya, itu diingatkan di sana satu-satu pergi katanya gitu. Dan boleh saya rasakan saudara bahwa semua orang seperti disadarkan gitu bahwa suatu saat mereka juga akan meninggalkan ya dunia ini gitu ya, dengan cara kematian gitu. Jadi seperti menunggu waktu gitu. Saya ceritakan bagaimana saudara-saudara yang lain yang sudah mendahului itu meninggal dalam usia muda gitu ya. Kebetulan keluarga yang dari Sibolga, dari Medan juga datang ya. Dikatakan ada semua di sana gitu. Saya ingatin, sekaligus saya tanya berapa umur si ini yang meninggal. Yang ada yang itu saya yang suaminya meninggal, saya katakan yang di Medan juga hadir di situ, saya tanyakan gitu ya. Saudara, saya merasakan sesuatu saudara, dan saya ceritakan di situ percakapan saya dengan abang saya yang dia bilang, aku minta sama Tuhan ya 2 tahun lagi gitu ya. Dan saya lihat satu-satu dan saya ajak, sebelum itu juga saya ada di samping saya persis yang pernah saya doakan di rumah sakit gitu ya sebentar gitu, karena dia waktu itu sakit jantung gitu ya. Saya tanyakan gitu, gimana yang sakit jantung kemarin itu, gimana sekarang, masih pernah merasakan nggak sakit-sakit gitu ya, saya tanya gitu. Oh nggak lagi, udah katanya gitu, karena dia panggil udah sama saya. Kemarin pasang ring atau gimana? Oh enggak, cuman itu aja. Oh, jadi sekarang makin sehat, iya gitu. Ada abang saya juga yang di Tiban, saya lihat, oh segar ya, makin segar. Saya bilang, wah abang makin sehat ya, gitu. Nah, kita kan tahu saudara bahwa eh, kita kan hari-hari ini sedang dibukakan bagaimana Tuhan itu ada di antara kita, bahkan hidup di dalam kita gitu kan. Dia hidup di dalam kita, bergerak di dalam kita, bekerja dalam kita. Bahkan kita menjadi terbiasa bahwa Tuhan itu menampakkan diri. Jadi menampakkan diri dalam arti kita nggak tahu kapan, bahwa bukan kita yang berbicara, tapi ternyata Tuhan itu.
Saudara, ketika saya pulang gitu, saya merenungkan gitu. Saya merenungkan kira-kira setiap perkataan-perkataan yang keluar, karena doa penutup waktu selesai bicara itu saya juga yang ditunjukin juga. Saya sudah bilang, biar abang saya yang pendeta itu bilang dia yang ini gitu, saya juga tetap terakhirnya gitu ya. Dan renungan singkatnya juga saya juga yang ditunjuk gitu ya. Karena dia bilang renungan singkat, tahulah saudara kalau sudah ngomong kan mana bisa renungan singkat gitu. Tapi ya mereka yang pilih gitu ya, salah mereka lah gitu. Ya ngomong aja lah saya gitu. Nah, dari yang saya rasakan gitu ya, saya punya kesempatan menjelaskan sedikit gitu. Bagaimana kehidupan memang setelah mati? Apakah sudah selesai semua gitu? Dan saya seperti ini saudara, seperti merasakan satu kesedihan gitu ya. Betapa banyak orang tidak, saya katakan saudara, bahwa itu sebabnya hidup kita itu penting di bumi ini. Kehidupan kita di bumi ini sangat menentukan nanti kehidupan kita di kekekalan gitu. Itu sebabnya kita perlu memperoleh hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Karena kan di dalam Yohanes pasal 14 itu kan, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, katanya. Kehidupan nanti yang akan kita hidupi adalah lanjutan dari hidup kita yang ada di bumi ini. Apa yang akan kita hidupi nanti? Kalau sementara hati kita masih melekat dengan dunia ini, melekat itu adalah sederhananya pikiran kita hanya untuk di dunia ini. Di dunia ini adalah daging kita ini loh yang sebetulnya yang tinggal. Karena daging kita ini kan miliknya bumi ini gitu. Miliknya sistem ini. Jadi kalau kita tidak persembahkan untuk mengenal dia, punya hubungan dengan dia, bagaimana kita bisa punya kehidupan di masa depan gitu. Tapi walaupun mungkin mereka istilahnya karena saking melekatnya dengan dunia ini ya, mungkin tidak bisa melihat bahwa perkataan-perkataan itu adalah perkataan Tuhan. Jadi di depan mereka saya ceritakan yang kemarin perbincangan saya dengan abang saya, yang saya tanya umurnya berapa gitu, saya ceritakan. Dan saya katakan, abang minta ditambah umurnya 2 tahun saja katanya. Kalau boleh hidup 2 tahun lagi gitu. Kenapa kamu bilang begitu? Istri abang saya juga di situ, anak-anaknya juga di situ, saudara. Seolah-olah kan tersentak kan. Kenapa bicara seperti itu di tengah-tengah seperti ini? Dan ketika saya katakan saudara-saudara kami meninggal dalam usia muda, semua istrinya ada di situ. Ya, yang meninggal itu istrinya ada di situ. Yang suaminya meninggal itu ada di situ gitu.
seperti satu perenungan gitu. Musim akan selalu berganti. Dan ketika pulang saya merenungkan gitu ya, karena saya pun nggak tahu ya apa yang akan terjadi gitu. Apa yang akan terjadi, tapi saya merasakan satu, gimana ya, betapa butuhnya setiap orang memiliki hubungan dengan yang punya hidup itu gitu. Betapa singkatnya hidup ini. Saya katakan juga umur saya 47. Dan perkataan itu bagi kita semua. Bagi saya juga. Dan perasaan yang mereka rasakan itu, ya saya rasakan juga gitu. Tetapi betapa indahnya saudara, kalau kita sudah diberikan perasaan-perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mulai berdaulat. Apa itu Tuhan berdaulat? Bagaimana dia memerintah? Apa itu dia memerintah? Kita sudah mulai merasakannya. Kita semakin menundukkan diri kita. Betapa mengucap syukurnya kita sudah diberikan penglihatan tentang masa depan. Bahkan dia mengatakan kita sedang hidup di masa depan itu. Gitu. Kita seperti menarik masa depan ke dalam kehidupan kita. Gitu. Sehingga kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu takut akan masa depan. Sehelai di rambut kita tidak diizinkan terjatuh tanpa seizin dia. Dia pelihara kita. Entah apapun kehidupan di depan. Sudah diwanti-wanti saudara, segala sesuatu akan naik. Naiknya tinggi gitu. Tapi Tuhan sudah memberikan kita kehidupan itu sendiri. Yaitu dia gitu. Kita boleh menatap masa depan gitu dengan penuh pengharapan gitu. Karena kita merasakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Kita boleh menikmati bagaimana Tuhan bergerak di dalam kita gitu. Bagaimana Tuhan itu menjadi nafas kita gitu. Bagaimana Tuhan itu menjadi hikmat kita. Bagaimana Tuhan itu menjadi pengetahuan, menjadi kekuatan, menjadi sukacita. Bagaimana dia menghapus air mata kita gitu. Bagaimana dia memberikan kepastian gitu. Oh saudara, benar-benar saya merasakan gitu ya. Merasakan ketenangan gitu. Tapi bagi orang-orang yang tak terbiasa dengan merasakan Tuhan, tak terbiasa dengan mengalami Tuhan, betapa hidup ini dipenuhi dengan kebingungan, ketidaktahuan. Semua orang hanya memikirkan, oh, lihat nantilah gitu. Toh kita belum pernah mati. Lihat nantilah. Bagaimana nanti dalam kematian, bagaimana rupa Tuhan. Mungkin mereka berpikir mereka akan melihat Tuhan dengan wajah. Tapi wajah yang mana? Tapi sekarang saudara,
benar-benar saudara Tuhan menampakkan diri dalam arti segala sesuatu yang kita lihat, kita melihat Tuhan. Kita melihat wajah Tuhan. Karena kita melihat pekerjaannya. Saya melihat ditunjukkan bagaimana pekerjaan Tuhan bagi itok saya yang baru meninggal itu, saudara. Saya melihat Tuhan bagaimana oleh karena kekuatan Tuhan di dalam anaknya, satu-satu anaknya laki-laki itu. Saudara, ketika bapak saya meninggal, saya belum menikah. Tapi dia, puji Tuhan, dia dapat pekerjaan yang baik gitu. Dan waktu semua biaya itu ada di pundaknya gitu. Masih muda, saudara, ponakan saya ini, saudara. Kalau saya ingat mungkin, kalau waktu saya dulu, saudara, yang menanggung abang saya. Itu dua abang ipar saya pun nggak pulang, saudara, bayangin. Itu waktu itu, saudara, saya sedih sekali. Dan bagi orang itu perbincangan, saudara. Bisa nggak pulang ikut karena meninggal dari sini gitu. Dan ya puji Tuhan, abang saya punya uang waktu itu ya, menanggung semua biaya gitu. Dan ketika ada abang ipar saya yang cerita gitu ya, dari saudara itu saya ini ya, cerita bagaimana waktu keberangkatan dari sini gitu, bagaimana abang saya itu harus jual besi dulu gitu ya supaya dapat uang gitu, baru dia berangkat besoknya gitu. Berarti kan bagaimana tanggungan itu ada atas dia. Saya ingat juga ketika Pak tua saya meninggal gitu, itu tertanggung biayanya itu ke abang saya yang di sini gitu. Waktu itu, saudara, dia benar-benar kehidupan ekonominya lagi hancur gitu. Tetapi, saudara, ponakan saya ini baru meninggal bapaknya. Lalu ya 3 tahun yang lalu gitu ya. Dan semua atas dia gitu. Dan ternyata cerita-cerita nggak ada juga yang nggak ikut membantu gitu dari adiknya, bapaknya itu ada di situ, saudara. Karena kalau meninggal adat Batak itu, saudara, apalagi acara namanya itu Sari Matua gitu ya. Wah, itu biayanya cukup banyak gitu. Kalau dia bisa menanggung itu, saya lihat dia ini ya. Pasti yang dipikirkan itu juga ya. Kalau dia bisa menanggung, berarti kan Tuhan yang menanggungnya. Kenapa kita bisa melihat itu? Itu karena Tuhan menampakkan diri, saudara. Artinya gini loh, Tuhan memperlihatkan dirinya dalam setiap manusia. Itulah yang membuat kita bisa menghargai setiap orang. Sekalipun mungkin orang lain melakukan kesalahan gitu. Tapi karena kita merasakan Tuhan yang kuat, kita jadi belajar tidak sembarangan bicara gitu. Walaupun kadang kita masih salah. Setiap orang membutuhkan Tuhan, saudara. Dan begitu banyaknya orang yang tidak tahu Tuhan itu di mana. Mungkin mereka mendengar juga, oh kita bisa mendengar suara Tuhan
Mungkin mereka juga mengetahui bagaimana Tuhan itu ada dalam hati mereka. Tapi saudara, perkataan Tuhan, kamu tahu jalan ke situ, itu membingungkan murid-murid juga. Apalagi orang-orang yang belum pernah dimuridkan sama Tuhan, belum pernah jadi muridnya Tuhan. Mereka mungkin masih jadi pengikut, kelompok pengikut yang banyak itu. Murid saja tidak tahu kemana Tuhan pergi. Apalagi orang banyak. Kalau Filipus saja, dia minta, tunjukkanlah Bapa itu. Berarti dia pengen dia melihat Bapa itu yang sesungguhnya. Tunjukkanlah Bapa itu. Orang lain, mana ada punya keinginan untuk melihat Bapa itu. Mereka terlalu sibuk dengan dunia ini. Demikian juga di antara kita kan. Kita terlalu sibuk dengan segala kegiatan kita. Bagaimana kita merindukan penampakan Tuhan? Kita terlalu sibuk dengan permasalahan kita. Kita terlalu khawatir dengan kehidupan kita. Padahal segala permasalahan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, tujuannya adalah supaya kita itu punya kesadaran untuk kembali kepada Allah. Untuk punya hubungan. Sekarang baru kita merasakan kerinduan Allah lebih kuat daripada kerinduan kita. Bahkan dikatakan kita nggak memiliki kerinduan akan Dia. Tapi Dia sabar menunggu kita. Kita boleh melihat Allah, saudara. Kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Allah. Dalam persekutuan ini, saudara, kita diajar untuk menjadi wajahnya Tuhan. Untuk menjadi mulutnya Tuhan. Untuk menjadi hatinya Tuhan. Untuk menjadi telinganya Tuhan. Untuk mendengarkan setiap orang. Untuk menjadi hatinya Tuhan. Untuk boleh mengerti perasaan setiap orang. Saya seperti masuk, saudara, dalam perasaan dari setiap abang-abang saya gitu ya. Yang ada di situ. Kakak saya, kakak-kakak saya yang ada di situ. Saya seperti mengerti perasaan satu ponakan saya yang ditinggalkan oleh Ito saya ini yang belum menikah. Mungkin saudara, Ito ini yang menjadi penghiburan selama ini bagi dia. Saudara, kalau belum menikah itu, saudara, kalau dalam keluarga Batak itu, saudara ya, apalagi kalau meninggal itu, aduh, itu kayak jadi beban, saudara. Jadi ada namanya, jadi itu minta doa katanya. Jadi acaranya namanya, jadinya Sari Matua minta doa gitu loh. Jadi minta doa ini sama tulang itu apa ya? Itu jadi ada nama acara lah gitu, minta doa. Jadi nggak sembarang itu minta doa itu. Jadi kadang jadi kayak gini loh, kayak diomongin di situ. Ya, minta doalah supaya ini. Jadi kayak satu beban gitu. Dan dia pasti merasakan itu gitu. Tapi karena selama ini dia merawat mamanya gitu, karena dia yang tinggal di rumah itu, saudara, rumah itu cukup besar juga ya. Dia yang merawat gitu. Saya seperti merasakan gitu apa yang dia rasakan gitu. Dialah teman selama ini, temannya dia. Pastikan dia melupakan semua kejengkelan-kejengkelan. Namanya merawat orang sakit, sudah terbaring lagi, saudara.
Apalagi tok saya ini kalau saya ingat, aduh. Dan abang saya yang saudaranya itu saya ini yang paling tua itu, tadinya abang saya yang pendeta mau tutup doa itu, tapi dia minta gitu. Dia bisikkan, biar aku yang doa yang terakhir ya katanya. Oh, baru saya bilangin ke abang saya. Pasti saudara yang dia ingat gitu ya. Kan dia ceritakan juga di situ dalam doanya itu tentang bagaimana menderitanya Ito ini sejak kecil gitu. Dan memang ini saudara, saya masih lihat gitu ya. Dan kalau Tuhan bisa pulihkan sekarang anak-anaknya itu semua memang Tuhan gitu. Memang benar-benar Tuhan. Bukan karena siapa itu. Bagaimana layak saya yang sudah meninggal itu juga. Bagaimana bertobat di akhir hidupnya. Bagaimana dulu hidupnya sebelum bertobat gitu. Itulah Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Saudara. Kita diajar langsung apa namanya Tuhan berdaulat. Apa namanya Tuhan memerintah. Apa namanya Tuhan berkuasa. Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari kurasakan kasih-Mu. Gitu. Itu benar-benar nyata. Dan Tuhan berikan kita lagu itu, saudara. Coba, saudara. Bukankah Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita? Mungkin orang punya pengajaran, punya khotbah tentang, oh Tuhan ada di antara kita. Dulu kita sudah sering kan mendengar lagu itu kan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tapi saudara, kita sekarang benar-benar merasakan dia bergerak di dalam kita. Bukankah itu satu kehormatan, saudara? Privilege, saudara. Kehormatan. Dan dia katakan, aku akan memakaimu, katanya. Kita seperti keledai pembawa Tuhan. Tapi sekarang dia katakan kita sahabatnya. Dia berbagi beban dengan kita. Bebannya yang dia pikul selama ini mengenai umat manusia, mengenai semua ciptaan yang gak mengenal dia. Beban dia terhadap anak-anaknya yang bungsu, yang hancur menderita di dunia ini. Beban seorang ayah terhadap anak. Di mana dia harus mengizinkan anaknya yang bungsu ini, saudara, melacurkan diri dengan dunia ini. Dan dia hanya bisa memperhatikan anaknya ditipu. Anaknya menderita ketidakadilan. Bahkan sampai-sampai anaknya itu untuk makan ampas babi pun tidak bisa. Begitulah orang-orang yang tertipu oleh dunia ini, saudara. Mereka menghabiskan waktu mereka seumur hidup mereka. Dengan segala kesibukan di dunia ini, di mana mereka tidak pernah memperoleh kebahagiaan. Sampai akhirnya, nanti mereka sampai di ujung kematian mereka. Di antara ya, saudara-saudara saya di situ, saudara, ya umur mereka sudah 50-an. Ada yang sudah 60-an gitu. Mungkin mereka melayani Tuhan, tapi tetap yang namanya mengenai akan bagaimana nanti sesudah mati, orang itu tidak mengerti. Tapi sekarang, saudara, Tuhan membawa kita melewati lembah bayang-bayang maut dan
Dia katakan, dia pegang tangan kita gitu. Kita bukan sekedar beriman-iman bahwa tangan kita dipegang oleh Tuhan. Kita merasakan benar-benar dia pegang. Dia teguhkan hati kita. Ketika si iblis mungkin mengingatkan kita tentang masa lalu kita, tentang dosa-dosa yang kita buat, tentang kesombongan kita. Tetapi setiap kali kita berpaling ke atas atau berpaling ke hati kita, kita merasakan kasih Tuhan. Kita merasakan bimbingannya. Kita merasakan kenyamanan. Bahkan kita merasakan dipeluk oleh Bapa kita. Kita nggak kekurangan kasih ayah. Kita nggak kekurangan kasih ibu. Dia memperkenalkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu layaknya seorang mama. Kita lengkap. Kasih kita lengkap, saudara. Kita boleh melupakan kalau mungkin kita dulu tidak memiliki kasih seorang ibu atau seorang ayah. Dengan kita merasakan Tuhan setiap hari. Ketika kita sakit, ketika wabah penyakit datang atas dunia ini, saudara. Belum lagi perang, saudara. Perang makin meluas, saudara, sekarang. Belum lagi kesulitan ekonomi di depan mata kita, saudara. Tapi dia menjaga kita, saudara. Dia pelihara kita. Dan perasaan aman itu, saudara, itu menguasai seluruh kehidupan kita. Saudara, sekarang kita setiap saat, saudara, punya kerinduan dan kelaparan untuk bersekutu dengan dia. Di mana selama ini itu kita tidak punya, saudara. Mana pernah kita berpikir bersekutu setiap pagi seperti ini? Mana saya pernah berpikir bahwa saya bisa berbicara setiap hari seperti ini? Dengan merasakan hikmat yang berlimpah-limpah. Setiap kali membuka perkataan-perkataan dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, itu merasakan benar-benar hikmat Tuhan atau Tuhan menjelaskan sendiri. Sehingga, saudara, perkataan-perkataan Tuhan yang dulu yang mengatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Benar-benar merasakan itu setiap hari, saudara. Tadi malam itu saya mau menolak gitu sebetulnya gitu ya. Dari yang pertama itu ya. Karena gini, saudara, saya rasanya gimana berdoa dalam bahasa Indonesia gitu. Saya nggak tahu memang yang mau saya doakan gitu. Tapi saudara, saya merasakan bahwa segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang mengizinkan. Supaya apa, saudara? Supaya kerajaannya makin meluas. Supaya setiap orang mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saya seperti merasakan satu ini, saudara. Otoritas gitu. Ketika menyampaikan bahwa setiap kita membutuhkan hubungan kita dipulihkan kembali dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Jadi ketika saya mengatakan itu di renungan singkat itu gitu ya.
Saya seperti merasakan gitu. Tuhan sedang berkata-kata. Dan memang benar saudara, ada satu kegentaran saudara. Makanya saya katakan ketika saya pulang itu, mau tidur itu, ada satu rasa gentar gitu. Mendengarkan perkataan Tuhan itu saudara. Oh seperti ini ya Tuhan. Bagaimana setiap hari saudara, coba perhatikan saudara perkataan Tuhan Yesus yang ada di kitab Injil itu saudara. Coba ya ingat kemarin yang kitab Yohanes 14 kemarin itu. Dia katakan, oh, A, terus lalu diubah perkataannya gitu. Karena dia merasakan ada satu kegentar, ada satu di dalam dirinya itu, kalau saya perhatikan ya bagaimana ini ya, ketika saya mulai bicara dengan orang gitu ya, saya mulai melihat, saya mulai merasakan, oh dulu seperti itu ya Tuhan ya. Makanya kamu tahu jalan ke situ gitu. Percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah dan percayalah kepada, jangan gelisah hatimu. Ketika dia mengatakan, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Tahukah saudara? Ketika dia mengatakan itu, kan dia seperti mendengarkan perkataan bapaknya ketika keluar dari mulutnya kan. Lalu dia mengikuti aliran dari perkataannya bapak itu saudara. Makanya kami tak tahu jalan ke sana, kata Thomas. Dia bilang, kalau engkau, coba kita baca ya, sebentar lagi ya, supaya jangan salah. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba saudara bayangkan saudara. Kalau saudara yang mengucapkan perkataan itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara mesti mengingat ya pada waktu itu dia manusia. Jadi ada bejananya yaitu manusianya, ada Allah Bapaknya yang dia sebut itu. Yang bekerja di dalam dia, yang hidup di dalam dia. Seperti itulah kita. Makanya dia mengatakan, anak tidak tahu mengenai masa dan waktunya. Hanya Allah yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, katanya. Bagaimana kita mengenalnya? Tentu saudara, kita harus izinkan Tuhan itu sendiri hidup di dalam kita. Barulah kita bisa mengenal dia. Kita harus mengizinkan Tuhan itu cerita sama kita. Berarti kita harus benar-benar duduk seperti Maria duduk di kaki Tuhan.
Coba saudara bayangkan bagaimana saudara bisa duduk di kaki Tuhan. Sementara Tuhan itu berbicara melalui mulut saudara. Kan saudara sudah merasakan itu kan. Pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Makanya dia katakan, kalau kamu mengenal aku, engkau pasti mengenal Bapa. Sekiranya kamu. Lalu saudara lihat perkataan berikutnya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kan berubah kan? Sekiranya kamu mengenal aku. Lalu diganti, sekarang kamu telah melihat dia katanya. Saudara, seperti itulah gaya Tuhan berbicara. Itulah bedanya Tuhan Yesus dengan para nabi-nabi. Nabi-nabi juga buat mujizat, saudara. Tuhan tidak membuat mujizat membelah laut gitu. Tidak. Dia tidak mengulangi. Oh, dia tidak menurunkan mana dari sorga karena dialah mananya. Justru dia mengatakan, akulah roti yang sebenarnya. Mana itu kiasan. Padahal mereka sangat kagum dengan mana itu. Tubuhku benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Oh, perkataan itu sangat menguncangkan murid-murid, saudara. Perkataan ini keras. Siapakah yang bisa mendengarkannya? Perkataan ini sulit untuk dimengerti. Perkataan ini sangat rentan dikatakan orang menyesatkan. Wah, semua perkataan Tuhan itu, saudara, itu benar-benar bikin bingung. Murid-muridnya aja bingung. Apalagi ketika Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengalami penderitaan dan disalibkan. Oh, Petrus mana mau dia, saudara. Dia punya ambisi. Sehingga dia menarik tangan gurunya. Sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Dengan tegas Tuhan ngomong, anyahlah engkau iblis. Dan Petrus pernah mengalami itu ketika Hananias dan Safira itu harus mati di hadapannya. Karena benar-benar Roh Kudus itu bicara melalui mulutnya Petrus. Perkataan itu, benarkah segitu kamu jual? Apa masalahnya di sana? Kenapa dia harus mati? Saudara, kejadian itu sangat bikin gempar, saudara. Sehingga orang takut menggabungkan diri dengan mereka. Kalau saudara bisa ada sampai hari ini di sini, itu karena Tuhan bekerja di dalam saudara. Tuhan bekerja. Dan rasakan pekerjaan-pekerjaan itu, saudara. Artinya begini, lihatlah pekerjaan Tuhan di dalam dirimu. Lihat gerakan-gerakannya. Lihat bagaimana kekudusannya. Lihat bagaimana takut akan Yahweh itu, akan Bapa itu ada di dalam saudara. Lihat kesadaran bahwa kita ini hanya ciptaan.
Kesadaran kita bahwa kita ini ciptaan membuat kita ini benar-benar dengan rela hati menundukkan diri kita kepada pencipta kita. Dan kalau dia itu menunjukkan dirinya kepada kita, oh betapa itu satu privilege yang luar biasa, saudara. Saudara, tidak gampang loh Tuhan itu menampakkan diri atau menyatakan dirinya dalam kita. Tak gampang. Dan tidak banyak orang, hanya sedikit. Kita itu lebih daripada para orang-orang kudus. Kehormatan yang dia berikan kepada kita lebih daripada para pendahulu kita. Apa yang mereka ketahui sudah kita ketahui. Tapi sekarang apa yang mereka belum ketahui, mereka mau ketahui melalui melihat Tuhan di dalam kita. Kita seperti tontonan, kita seperti etalase. Mereka melihat Tuhan di dalam kita, saudara. Makanya mereka sangat menghargai kita, saudara. Ketika kita mulai mengurangi pujian kita kepada mereka, itu membuat mereka lega. Karena setiap kali kita memuji-muji mereka, para orang-orang kudus sebelum kita, itu mereka rasanya malu. Gitu. Mereka seperti tua-tua yang melemparkan mahkota mereka. Itu, saudara, sedikit pun tidak membuat mereka bersuka cita. Mereka malu sama Tuhan. Karena kesadaran akan Tuhan yang ada dalam mereka begitu kuat. Sehingga ketika ada manusia yang memuji mereka melebihi Tuhan, rasanya sangat malu, saudara. Saudara, mereka sudah kehilangan reputasi mereka. Mereka nggak punya reputasi, mereka nggak punya ambisi lagi. Mereka nggak melihat diri mereka yang lama lagi, manusia lama mereka. Mereka diperbaharui setiap hari. Itulah kehidupan di sorga. Itulah kehidupan di ruang hatinya Allah. Di ruang hatinya yang paling dalam. Semua mereka sedang dibawa ke tempat, sedang ada di tempat yang paling dalam itu. Betapa satu kehormatan, saudara. Kita masih hidup. Tapi Tuhan katakan kepada kita, kau hidup selama-lamanya. Oh, saudara. Kalau perkataan itu terus terulang-ulang dan saudara renungkan terus. Saudara, tingkatan dalam firman Allah itu makin lama makin dalam. Ketika dia katakan dia menaklukkan kita, tahu nggak saudara, perkataan itu dalam sekali. Karena apa saudara? Semakin lama Allah itu menaklukkan kita gitu. Itu saudara, ada satu perasaan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya ketika kita mengalami penaklukan Tuhan. Itu ada satu kebahagiaan, saudara. Ada satu ketentraman ketika dia mengatakan, aku pegang tanganmu gitu. Aduh, itu benar-benar, saudara. Perkataan-perkataan itu sangat menenangkan, saudara. Saya seperti merasakan gitu ya. Jadi ketika saya salami semua satu-satu, saudara, saya kan itulah waktunya kumpul semua ya. Bayangkan 120 kakak kami di sini, saudara. Keturunan opung kami. 120 kakak, saudara.
Itu kami kemarin acara yang itu saja sudah berapa orang kami yang berdiri, cukup ramai juga. Kan di situ waktunya kumpul gitu. Ini. Belum lagi dari keluarga mama saya. Itu dari keluarga bapak saya loh, sudah. Keluarga dari mama di situ juga banyak. Karena mamanya eh, yang meninggal ini dengan mama saya persis kayak saya sama mereka gitu, sama apa namanya bapak mereka itu kakak adik gitu. Bapaknya mama saya dengan eh, bapaknya mak tua saya, yaitu mama dari yang meninggal ini. Ya tulang kami ada di situ datang gitu. Ada yang lain gitu. Tapi yang saya rasakan begini, saudara. Saya seperti merasakan bagaimana Tuhan itu kayak menyatakan kasihnya gitu. Di situ saya benar-benar merasakan, saudara. Apalagi saudara, ketika saya bilang sama saudara ketika eh, bagaimana saya merasakan kasih Tuhan kepada Jelita, kepada Nail gitu ya. Itu benar-benar saya seperti melihat Tuhan gitu loh. Melihat Tuhan itu menampakkan diri gitu. Jadi benar-benar saudara, ketika saya cerita tentang para orang kudus itu, benar-benar saudara, saya seperti merasakan mereka itu membenarkan setiap perkataan ini, saudara. Jadi yang dia lihat itu bukan kita, tapi Tuhan. Jadi mereka sangat rindu hidup kembali. Dan mereka memang diizinkan hidup kembali. Makanya Elia dan Musa muncul di akhir zaman katanya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia. Berarti kan para orang kudus sebelumnya hidup kan. Kita nggak terpisah dengan mereka. Makanya ketika Paulus mengatakan kita datang ke dalam kumpulan meriah, para malaikat, orang-orang kudus yang sudah disempurnakan. Kita disatukan dengan mereka, saudara. Kita sedang berkumpul dengan mereka. Kita nggak perlu melihat mereka dalam wujud roh gitu, nggak perlu. Tapi kita mendengarkan hikmat mereka. Kita nggak perlu merasakan seperti Tuhan Yesus. Oh datang Musa dan Elia, lalu dia berubah rupa di situ. Nggak perlu kita merasakan itu. Karena ketika mereka turun dari gunung itu, Tuhan wanti-wanti mereka. Jangan cerita sama siapa-siapa. Dan baru setelah Tuhan naik, barulah mereka cerita. Berarti kita tidak terlalu penting sekali mengagung-agungkan perasaan Adi Kodrati. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak menghalang-halangi Tuhan menampakkan dirinya. Supaya orang tidak melihat kita, tapi mereka melihat Tuhan. Itulah beban kita, saudara. Itulah rahasianya. Bagaimana kita semakin hari semakin melihat Tuhan dengan jelas, saudara. Dan tahukah saudara, Tuhan ceritakan itu, tahu nggak Tuhan ceritakan itu di mana? Di hati kita yang paling dalam. Bayangkan ketika mulut ini bicara, mulut ini ngomong,
Tapi tahu nggak, terjadi percakapan di dalam. Gimana cara menjelaskannya? Terjadi percakapan dalam waktu yang sama. Seperti itulah Tuhan Yesus. Karena ada roh Bapaknya di dalam dia. Dia tahu siapa dirinya. Makanya dia selalu mengatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Kalau engkau mengenal aku, engkau pasti mengenal Bapa. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Sekarang Tuhan yang sama, Tuhan yang berinkarnasi, sedang menyatakan hidupnya di dalam kita. Sedang menjadi jalan di dalam kita. Sedang menjadi kebenaran di dalam kita. Sedang menjadi hidup di dalam kita. Sebagaimana Tuhan dapat menjadi taat di tengah privilege yang sangat luar biasa yang diberikan Bapa kepada dia, di mana dia bisa menampung seluruh kepenuhan Allah. Bayangkan, kita diizinkan Tuhan itu menjadi jalan di dalam kita. Hidup Tuhan yang pernah merasakan satu privilege itu, saudara, dia sekarang hidup memperkenalkan dirinya di dalam kita supaya kita mengenal Bapa itu. Coba saudara, siapa yang bisa mengajari kita seperti itu? Siapa yang bisa? Adakah orang pintar di dunia ini yang bisa mengajar kita seperti itu? Bisakah kita itu mengandalkan orang-orang sebelum kita? Bisakah kita mengandalkan Petrus dalam hal ini? Bisakah kita mengandalkan Paulus dalam hal ini? Bisakah kita mengandalkan Elia yang masih dipenuhi dengan ambisi? Elisa? Bisakah? Daud yang masih belum tahu pada waktu itu ketika dia meninggal, yang masih bingung kenapa dia harus tidak bisa mendirikan bait suci bagi Tuhan. Bisakah mereka mengajari kita? Sanggupkah mereka mengajari kita? Dengan pengertian-pengertian yang seperti itu. Tapi dia sendiri. Gak tahu bagaimana caranya, saudara. Kalau saya bisa mengatakan seperti itu, saya gak tahu caranya. Saya gak tahu dari mana pemikiran itu. Setiap hari ketika buka mulut saudara kepada saudara, saya nggak tahu dari mana perkataan itu bisa keluar seperti itu. Kadang-kadang saudara, saya merasa deg-degan, saudara. Di dalam sini deg-degan. Tapi saudara, Tuhan bilang di dalam hati saya, jangan takut. Akulah perisai. Itulah yang membuat mulut ini bisa bicara terus. Dan saya percaya, saudara, setiap kita akan dipercayakan berbicara seperti itu kepada orang lain. Kepada bangsa-bangsa. Kalau engkau diizinkan berbicara dengan seorang presiden sekalipun, mau presiden yang paling tinggi pun di dunia ini, kalau kita dengar bagaimana dulu Bu Rahel ya berbicara di alam, ketika berjumpa dengan orang-orang di alam roh, dengan siapa itu yang perwilanya Cina itu, atau siapa lagi, dengan pemimpin gereja yang terbesar di Indonesia, sudah berjumpa dengan orang-orang itu, berjumpa dengan siapa itu, yang dewa yang di mana itu, si Engkong itu. Coba saudara, siapa yang mereka lihat? Tuhan. Mereka lihat Bu Rahel, dia lihat Bu Rahel seperti anak kecil gitu. Tapi perkataan berikutnya membuat dia itu benar-benar kembali kepada Allah. Pertanyaan dia selama berabad-abad terjawab oleh seorang anak kecil.
Karena apa saudara? Dia menganggap dirinya sudah berhikmat sekali. Tapi dia belum pernah mendengarkan perkataan seperti yang diucapkan oleh seorang manusia biasa. Dia tahu manusia biasa itu tidak pernah bertapa seperti dia. Dia untuk mencapai seperti itu, dia bertapa. Dia mengosongkan dirinya. Kira-kira seperti itulah saudara. Ketika kita dibawa hidup selama-lamanya, kita akan menyaksikan generasi demi generasi. Kalau kita pun memang ditentukan hidup kita sekian tahun, gitu. Lalu kita tidak ada lagi di dunia ini. Tapi saudara, kita itu akan menjadi perwakilannya di alam roh. Menyampaikan beritanya di alam roh. Menyampaikan hubungan itu kepada mereka. Karena hidupnya Tuhan telah menyatu dengan kita. Sehingga dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan berada, kita ada. Bukankah Tuhan itu bergerak kemana-mana? Seluruh alam semesta ini memenuhi dia. Berarti kan, kalau kita di dalam dia, hati kita kan ikut dengan dia. Pikiran kita ikut dengan dia. Itulah kehidupan nanti. Dan tanpa sadar kita sudah dilepaskan dari dunia ini. Kita beralih ke tahtanya Tuhan. Kita dirampas dari dunia ini. Sementara pengertian kebanyakan orang masih tentang pengangkatan diubah dalam sekejap. Betapa jauhnya dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita hari-hari ini. Betapa berharganya, saudara. Betapa satu kehormatan yang besar. Oke. Sudah jam 6 ya. Sini kurang 1. Ya, puji Tuhan, saudara. Nanti malam kita libur dulu ya. Karena nanti acaranya sampai malam gitu ya. Ini pagi-pagi harus ke sana gitu. Sudah diwanti-wanti. Dia bisa antar sekolah, sudah cepat-cepat harus ke sana. Jadi bisa sampai malam nanti. Ya. Baik, nanti malam kita libur ya. Kita lanjutkan besok ya. Pasti dengan semangat yang luar biasa. Kiranya saudara hidup Allah sepanjang hari ini. Oh, benar-benar saudara. Tinggal di dalam kita, saudara. Jangan pernah murung lagi, saudara. Pandang Tuhan yang merasakan kebahagiaan. Kalau kita boleh merasakan kebahagiaan hari ini, tahukah saudara? Allah itu berbahagia, saudara. Karena ada orang yang menanggung bebannya. Supaya bebanku pun ringan, katanya kan. Pikul laku yang kupasang. Kita sedang memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hatinya saudara sangat ingin sekali menolong orang-orang yang menderita, orang-orang yang tidak mengenal dia, maka itu pun dilakukan lagi, saudara, ketika dia menemukan saudara. Oh, sekarang saudara, tembok antara dia dengan umat beragama yang lain itu sudah runtuh. Dengan denominasi-denominasi yang lain itu sudah runtuh semua. Oh, saudara boleh bayangkan sukacitanya Tuhan. Biarlah kiranya sukacitanya Tuhan menjadi sukacita kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang sangat nyata. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bagimulah segala pujian dan kemuliaan. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan saudara. Tuhan berkati, sampai ketemu besok pagi.